Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ginanti Ajeng Pratiwi dari kelompok 6. Yuk kita simak videonya. Nah, pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu cara mengelola proses pemberdayaan sumber daya manusia, atau lebih singkatnya sebagai cara strategis pengelolaan tenaga kerja sebagai aset perusahaan dalam mencapai tujuannya. MSDM salah satu faktor yang sangat penting loh, bahkan tidak dapat dilepaskan baik institusi maupun organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasi. Mempertimbangkan kegiatan SDM yang memainkan peran aktif dalam aktivitas organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional, yaitu menjaga peran serta bagian SDM pada posisi yang diinginkan organisasi. Dan yang ketiga, tujuan sosial, bertujuan untuk merespon kegiatan sosial terhadap kepatuhan dan tantangan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan personal, yaitu organisasi harus membantu tercapainya tujuan karyawan dengan mempertinggi kontribusi atau partisipasi karyawan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya bisa dilihat beberapa tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengubah ragam tenaga kerja. Kedua, mengubah nilai tenaga kerja. Ketiga, mengubah tuntutan karyawan. Keempat, mengubah tuntutan lingkungan. Selanjutnya ada pengenalan teknologi baru, mengubah pasar, mengubah tujuan bisnis, dan yang terakhir outsourcing. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsi manajerial, bisa disebut juga dengan fungsi menggerakkan dan mengatur. Dibagi menjadi 4 bagian nih teman-teman. Yang pertama ada planning, yaitu merencanakan kebutuhan pegawai. Kedua ada organizing, yaitu mengorganisasi kegiatan organisasi. Yang ketiga directing, itu mengarahkan pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu mengendalikan jalannya kegiatan. Selanjutnya yang kedua ada fungsi operasional, merupakan fungsi pelaksanaan pekerjaan. Contoh dari fungsi operasional itu melaksanakan pengadaan tenaga kerja. Yang kedua ada melakukan pengembangan SDM terkait dengan kompetensi pegawai. Dan ketiga ada melakukan peningkatan kompetensi. Dan yang keempat ada melakukan pemeliharaan. Dan yang kelima ada melakukan pengintegrasian kegiatan. Dan yang terakhir ada melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, selanjutnya sasaran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada organisasi. Bisa dilihat nih teman-teman, yang termasuk ke dalam organisasi salah satunya unit keuangan. Resiko yang terjadi yaitu resiko produktivitas dan resiko laba. Kedua ada investor, yaitu pemegang saham atau donatur. Resiko yang dapat terjadi yaitu resiko pengembalian investasi, resiko pengembalian penjualan, dan resiko pengembalian aktiva. Dan yang ketiga ada mitra strategis, yang termasuk ke dalam mitra strategis yaitu pemasok konsultan, pekerja mandiri, dan lain-lain. Resiko yang terjadi yaitu resiko pasokan dan resiko kelangsungan kemitraan. Dan yang keempat dari sasaran MSDM yaitu ada pelanggan. Salah satunya penyalur, agen, dan pembeli akhir. Resiko yang terjadi resiko mutu layanan, resiko mutu produk, dan resiko harga. Yang kelima ada masyarakat, yaitu penduduk di sekitar dan keluarga karyawan. Resiko yang dapat terjadi yaitu resiko kepatuhan organisasi dan resiko tanggung jawab sosial. Yang keenam, yang terakhir nih teman-teman, ada karyawan, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Resiko yang dapat terjadi salah satunya resiko perlakuan adil dari organisasi dan resiko kepuasan kerja. Lalu ada komponen dan peranan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama dulu nih, peranan manajemen sumber daya manusia. Dibagi menjadi 2, yaitu peran administrasi manajemen sumber daya manusia dan peran operasional manajemen sumber daya manusia. Kemudian komponen dari manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pengusaha, orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Selanjutnya karyawan, inti utama dari sebuah perusahaan. Ketiga ada pemimpin,
orang yang mengarahkan dan mengontrol orang lain serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Contoh manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, administratif. Model manajemen SDM ini menekankan fungsi HRD sebagai administrator. Contoh kedua, finansial. Model manajemen SDM ini mengutamakan fungsi finansial HRD untuk merancang paket kompensasi dan benefit karyawan. Nah, HRD juga terlibat dalam penggajian, pemberian tunjangan dan bonus, serta fasilitas kredit dari kantor. Nah, sudah bagian terakhir nih. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada tenaga kerja yang dipekerjakan. Jadi sangat penting bahwa orang yang tepat dipekerjakan untuk peran yang tepat juga. Sekian materi video tentang manajemen sumber daya manusia. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.